Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, dan kali ini di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan eh, hidayahnya pada kita sehingga kita masih bisa dalam keadaan iman dan Islam. Dan juga sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pengantar mata kuliah dan kontrak kuliah serta aturan main dalam perkuliahan ini, yang mana dilakukan secara daring atau online. Tujuan umum dari mata kuliah agama Islam ini. Jadi sedikit disclaimer, saya dan Pak Wahyu Widianto untuk semester ini ditugasi untuk mengampu mata kuliah agama Islam. Dan sedikit disclaimer bahwa kami bukan ustadz, kami bukan kiai, kami hanya menyampaikan materi-materi agama sesuai dengan yang diamanahkan oleh program studi pada kami. Jadi akan kami sampaikan sesuai dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan tujuan umum mata kuliah ini yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan juga akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jadi kami harapkan setelah dari perkuliahan ini tidak hanya selesai mengerjakan ujian, tidak hanya selesai mengerjakan tugas, namun juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menambah nilai-nilai ketakwaan dalam diri Anda sekalian. Selanjutnya adalah untuk mengenalkan kandungan Al-Quran. Jadi di semester ini untuk pertama kalinya materi yang akan kami sampaikan adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Juga nanti diharapkan Anda bisa menghafalkan ayat-ayat yang kami sampaikan. Harapannya apa? Harapannya untuk jelas. Pertama, Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi maknanya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami bertugas untuk mengenalkan dan juga mendalami kandungan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada perkuliahan ini nanti yang menjadi surat yang diangkat dalam materi adalah surat Al-Mulk dan juga Al-Kahfi. Selanjutnya adalah diharapkan dari perkuliahan ini dapat meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPMK dari perkuliahan ini. Selesai atau usainya perkuliahan ini, Anda diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep ketakwaan sesuai dengan tujuan perkuliahan tadi ya, memahami konsep ketakwaan dalam Islam. Pasti takwa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya yang tersirat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami sejarah dan makna ayat. Nanti akan kami sampaikan juga sejarah dan makna ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Mulk dan juga Al-Kahfi. Apa asbabun nuzulnya, atau apa yang menyebabkan surat tersebut turun. Juga nanti kita bedah bersama-sama ayat demi ayat, mungkin singkat saja ya, beberapa ayat kita bedah, kita coba baca juga untuk kita ambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran ini. Mampu membaca dan menghafal. Jadi ini harapan kami ya, dosen pengampu, Anda setelah perkuliahan ini bisa untuk menghafal surat Al-Mulk dan juga Al-Kahfi.
Al-Kahfi 1 sampai 10 atau ayat Al-Kahfi 1 sampai 11, saya mohon maaf lupa. Al-Mulk dan surat Al-Kahfi. Jadi tidak hanya dibaca tapi juga Anda diharapkan untuk bisa menghafal. Kenapa? Karena nanti akan kita sampaikan juga keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Dan kedua surat ini adalah dua surat yang cukup istimewa, cukup banyak hadis yang memperkuat kedudukannya di atas surat-surat yang lain. Seperti itu. Juga Anda diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai. Selain mentadaburi, Anda juga merefleksikan pada diri Anda sendiri, juga bisa mampu mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Menerapkan penerapan ayat ini dalam keseharian Anda. Baik, untuk pembagian materinya di awal semester sebelum UTS akan ada 7 perkuliahan dan semuanya dilakukan secara online ya. Semuanya dilakukan secara online via Adlink. Nanti apabila Pak Wahyu setelah UTS menghendaki untuk online meeting ya nanti akan diinfokan kemudian. Namun untuk sebelum UTS ini semua perkuliahan akan dilakukan secara online. Jadi silakan disimak, dipelajari dan juga dipahami apa yang bisa Anda eh, hikmah-hikmah apa yang bisa Anda tangkap dari materi perkuliahan ini. Yang pertama, pertemuan pertama yaitu adalah keutamaan surat Al-Mulk di antara surat-surat yang lain. Jadi kita akan sampaikan beberapa hadis yang menguatkan surat Al-Mulk ini keutamaannya di antara surat-surat yang lain. Kenapa kita dianjurkan untuk membacanya, kenapa dianjurkan untuk menghafalkannya, dan sebagainya. Yang kedua, kita mentadaburi ayat-ayat dari surat Al-Mulk ini yang di pertemuan kedua kita akan tadabur ayat 1 sampai 5. Ini fokusnya adalah terkait dengan kebesaran Allah, kekuasaannya di atas langit dan bumi, dan juga penciptaan langit dan bumi ini yang tanpa celah. Pertemuan ketiga tadabur ayat 6 sampai 11, ya, fokusnya mengenai ancaman bagi penghuni neraka dan penyesalan mereka. Pertemuan keempat nanti tadabur ayat 12 sampai 15 yaitu janji Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang takut kepadanya dan juga bukti-bukti kekuasaan Allah di muka bumi. Ayat 16 sampai 20 nanti kita sampaikan di pertemuan kelima yaitu terkait dengan ketidakberdayaan manusia tanpa rahmat Allah, peringatan atas kesombongan-kesombongan yang dilakukannya. Juga di pertemuan ke-6 mentadaburi ayat 21 sampai 23 yaitu rezeki dari Allah, kemampuan mendengar atau melihat ada nikmat darinya. Selanjutnya adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, tadabbur ayat 24 sampai 30 yaitu mengenai ancaman azab yang bisa datang tiba-tiba dan juga peringatan kepada pendusta atau orang-orang yang kazab ya, kizib, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke, lalu setelah UTS, dan tentu saja untuk UTS-nya saya sampaikan juga bahwasanya UTS itu adalah Anda melakukan eh, murojaah atau setoran hafalan. Jadi pertemuan teori ini yang selama 3 minggu ini silakan Anda manfaatkan untuk menghafalkan surat Al-Mulk. Jadi nanti di pertemuan pertama silakan Anda membuat video. Jadi akan ada pretest dan posttest. Video Anda boleh membaca, Anda boleh menghafalkan di video pertama ini. Video Anda membaca surat Al-Mulk atau menghafalkan surat Al-Mulk di video pertama. Dan nanti ketika UTS, kami minta untuk Anda membuat video menghafalkan surat Al-Mulk. Jadi akan kita bandingkan sebelum dan sesudah perkuliahan. Apakah akan meningkat hafalannya atau sama saja atau bahkan mungkin lebih buruk, dan nauzubillah semoga tidak menjadi lebih buruk ya hafalannya. Jadi silakan nanti setelah pertemuan hari ini Anda bisa mulai untuk menghafalkan surat Al-Mulk di tengah-tengah
kesibukan Anda, di tengah-tengah aktivitas Anda, silakan dihafalkan. Yang menjadi bobot penilaian kami sampaikan adalah bukan seberapa banyak Anda bisa menghafal, tapi seberapa besar peningkatan Anda atau progres Anda. Seperti itu. Selanjutnya, di pertemuan ke-9 adalah tadabbur ayat atau memahami ayat Al-Kahfi ya. Memahami ayat Al-Kahfi. Nanti juga akan disampaikan keutamaan-keutamaannya. Pujian bagi Allah atas turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan. Ayat 34 akan disampaikan di pertemuan ke-10. Balasan bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang berkata Allah punya anak. Selanjutnya ayat 5-6 disampaikan ke pertemuan 11 terkait dengan kesesatan kaum musyrik, kesedihan Rasul terhadap kaum yang berpaling dari kebenaran. Tadabbur selanjutnya ayat 7-8 di pertemuan ke-12, ujian dunia dengan keindahan dan akhirat sebagai tempat yang lebih baik dan kekal. Selanjutnya tadabbur ayat 9-10. Nah, ini mulai masuk ke kisah Ashabul Kahfi dan doa mereka memohon rahmat serta petunjuk jalan yang lurus. Lalu ayat ke-11 tidurnya Ashabul Kahfi sebagai bentuk perlindungan Allah. Dia akan disampaikan ya kisah-kisah pemuda Kahfi ini di mana mereka eh, pergi atau mereka menghindar dari penguasa yang zalim, bersembunyi di dalam gua lalu tertidur sampai bertahun-tahun lamanya sampai eh, untuk menyelamatkan mereka dari penguasa yang zalim ini. Nanti di pertemuan ke-15 akan ada refleksi makna ayat 1-11 hikmah. Nah, ini pelindung dari fitnah dajjal dan juga nanti bisa diskusi di pertemuan ke-15 ini. Dan untuk UASnya sama akan membutuhkan video dari Anda untuk murojaah hafalan surat Al-Kahfi ayat 1-11 seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Wahyu sebagai dosen setelah UTS ya. Metode dan bentuk pembelajarannya blended learning seperti yang saya sampaikan, kita belajarnya menggunakan video pembelajaran seperti ini, nanti akan kami share melalui Adlink, YouTube dan Adlink, silakan diakses dan ditonton, diambil hikmahnya dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan tahu Anda menonton secara penuh atau tidak karena akan ada reportnya. Dan itu yang nanti akan menjadi penilaian juga seberapa aktif Anda dalam menonton dan mendownload materi. Itu nanti akan menjadi nilai tambahan buat Anda. Penugasannya sejauh ini masih bersifat individu, penugasan yang bersifat individu karena keterbatasan ruang dan waktu ya. Jadi kita penugasannya terbatas untuk penugasan individu. Lalu kegiatan reflektif. Nah, ini silakan karena kita belajar di mata kuliah agama Islam ini sebenarnya lebih banyak kita untuk bermuhasabah diri ya, kita merefleksikan diri kita ya. Jadi apa sih yang bisa kita tangkap, hikmah apa sih yang bisa kita tangkap dari masing-masing ayat yang sudah disampaikan, seperti itu. Bentuk penilaiannya, penugasan mingguan, jadi setiap minggu, kalau di pertemuan saya hanya di minggu pertama saja ya, silakan nanti buat video sebagai pretest seberapa jauh Anda, seberapa eh, jauh Anda bisa membaca surat Al-Mulk atau seberapa jauh hafalan Anda sudah menghafal di minggu pertama. Nanti akan kami sandingkan dengan di minggu UTS. Jadi Anda punya waktu sekitar 3 minggu untuk menghafalkan 30 ayat di surat Al-Mulk ini. Jadi bentuk penugasannya hanya satu tugas saja yang ada dan itu nilainya 30%. Evaluasi hafalan itu menjadi bobot penilaian karena memang ya ini yang bisa secara apa ya, secara tangible bisa terlihat ya. Karena kita tidak bisa melihat implementasi seperti apa yang Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Maka yang paling mudah, yang paling kelihatan adalah seberapa baik hafalan Anda di kedua surat ini, yaitu UTS dan UAS tadi. Nanti praktik
bacaan dan penguasaan makna. Mungkin lebih ke bacaannya saja sih, bacaannya seperti apa. Apakah ada peningkatan dari di pertemuan pertama sampai di UTS dan UAS atau stuck kualitas bacaannya? Nah, itu nanti yang akan menjadi penilaian kami. Nah, harapannya Anda bisa berpartisipasi aktif ya dalam berdiskusi dan mengikuti pembelajaran online. Seperti yang saya sampaikan, progres Anda menonton video dan mendownload materi akan kami ketahui, akan terlihat ada reportnya. Dan itu akan menjadi bobot penilaian tersendiri. Anda yang aktif akan mendapatkan penilaian tambahan di luar bobot penilaian yang 100% tadi. Anda dapat nilai tambahan sebesar 10% dari partisipasi aktif Anda. Kalau tidak sempat menonton atau tidak sempat mendownload materi ya, sebenarnya tidak masalah selama Anda mengumpulkan tugas dan mengerjakan UTS dan UAS. Kalau tidak sempat menonton, tidak sempat mendownload materi, tidak sempat mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan UTS dan UAS, nah, wallahu alam, untuk nilai penilaiannya nanti kami ya apa adanya sesuai dengan apa yang Anda kerjakan atau yang Anda kumpulkan. Harapannya Anda bisa tertib dan disiplin dalam mengumpulkan tugas, mengerjakan UTS dan UAS, yang sifatnya mungkin online tapi tetap ketepatan waktu akan menjadi bobot penilaian. Ya, karena ketika terlambat dalam mengumpulkan UTS, maka sudah eh, tidak bisa mengumpulkan lagi karena ada batasan waktunya. Dan juga implikasi praktisnya setelah perkuliahan Anda diharapkan untuk bisa menerapkan materi yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya ya, ini harapan kami ketika kami menyampaikan materi ini tidak hanya untuk perkuliahan saja, tapi juga bisa menjadi ladang pahala untuk kami ketika Anda melakukannya, mengimplikasikannya, dan juga mengajarkannya pada orang lain. Jadi silakan ambil saja hikmahnya dari materi-materi yang kami sampaikan dan nantinya silakan diamalkan. Harapannya bisa menjadi ladang pahala bagi kami. Baik, sebagai penutup, eh, mungkin coba ya direfleksikan sendiri ya untuk sebagai penugasan awal ya. Apa sih arti ketakwaan bagi saya? Selain tadi ya, selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, apa sih arti ketakwaan bagi saya? Coba direfleksikan dalam diri Anda. Tanyakan, apakah Anda sebagai seorang Muslim sudah mencapai derajat ketakwaan yang diharapkan atau yang sudah distandarkan oleh agama ini? Bagaimana penerapan Anda dalam sholat 5 waktu misalkan, bagaimana Anda dalam eh, bermuamalah dengan rekan-rekan Anda, dengan orang tua Anda, dengan atasan Anda mungkin di eh, pekerjaan Anda saat ini dan sebagainya. Lalu juga motivasi ilmu yang mendekatkan kepada Allah adalah sebaik-baiknya ilmu. Jadi sedikit motivasi ya. Anda boleh belajar ilmu-ilmu dunia, sifatnya mubah dan memang harus kita mahir atau ahli dalam satu bidang atau beberapa bidang. Kita tidak dianjurkan untuk ahli dalam semua bidang. Bahkan di agama juga menganjurkan untuk tidak ahli dalam semua bidang. Serahkan urusan kepada ahlinya atau tunggulah kehancurannya. Itu adalah salah satu bahasan dalam agama ya yang menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk belajar ilmu di luar ilmu agama. Namun, ilmu yang mendekatkan kepada Allah adalah sebaik-baiknya ilmu. Jadi harapannya dari perkuliahan ini kita, saya dan juga Pak Wahyu sebagai dosen bisa lebih mendekat kepada Allah dan juga Anda juga bisa lebih mendekat kepada Allah. Dan semoga ini menjadi sebaik-baik ilmu yang kami sampaikan dan juga yang Anda pelajari di Politeknik ini. Baik, sebagai penutup,
terima kasih untuk pertemuan ke-0 ini. Nanti akan kita lanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya di pertemuan pertama akan kita sampaikan mengenai keutamaan dari surat Al-Mulk. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.